Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video pembelajaran kali ini saya Tifal Mutia Saifullah akan membahas mengenal Raspberry Pi. Untuk itu, yuk kita simak materi berikut ini. Apa itu Raspberry Pi? Raspberry Pi adalah sebuah komputer papan tunggal atau SBC seukuran kartu kredit yang dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video beresolusi tinggi. Raspberry Pi dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba Raspberry Pi Foundation dengan tujuan untuk belajar pemrograman. Sejarah Raspberry Pi. Perjalanan Raspberry Pi dimulai pada tahun 2006 ketika Profesor Eben Upton bersama rekan-rekannya di University of Cambridge Computer Laboratory mendirikan Raspberry Pi Foundation. Motivasi utama mereka adalah menanggapi penurunan minat siswa terhadap ilmu komputer dan pemrograman di Inggris. Mereka menyadari pentingnya memiliki perangkat yang terjangkau dan mudah diakses untuk meningkatkan literasi komputer di masyarakat. Proses pengembangan Raspberry Pi membutuhkan beberapa tahun, dan pada 29 Februari 2012, Raspberry Pi model B pertama kali diperkenalkan ke pasar. Nama Raspberry Pi diambil dari nama buah, yaitu buah raspberry. Sedangkan Pi diambil dari kata Python, yaitu nama dari sebuah bahasa pemrograman. Python dijadikan bahasa pemrograman utama dari Raspberry Pi, namun tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bahasa pemrograman lain pada Raspberry Pi. Selanjutnya, bagian-bagian dan spesifikasi dari Raspberry Pi. Yang pertama, ada sistem on chip. Ini seperti satu paket lengkap yang punya otak komputer dan mata komputer yang membantu memproses gambar. 2. Random Access Memory. RAM adalah tempat Raspberry Pi menyimpan sementara apa yang sedang dikerjakan. 3. Radio modul. Raspberry Pi punya radio modul yang berisi dua bagian penting. Wi-Fi untuk menghubungkan ke internet tanpa kabel, dan Bluetooth untuk menghubungkan perangkat seperti mouse wireless atau mengirim dan menerima data lewat Bluetooth. 4. Power Management Integrated Circuit adalah bagian yang mengubah daya dari kabel charger menjadi daya yang dibutuhkan Raspberry Pi untuk bekerja. 5. Universal Serial Bus. Raspberry Pi punya 4 lubang USB yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan mouse, keyboard, flash disk, dan lain-lain. 6. Ethernet port. Ethernet port adalah lubang untuk kabel internet. Dengan ini, Raspberry Pi bisa terhubung ke internet menggunakan kabel. 7. Micro SD card. Di bagian bawah Raspberry Pi ada slot untuk micro SD card. Di kartu kecil ini, kita menyimpan semua program dan file. 8. General Purpose Input-Output. Raspberry Pi punya 40 pin kecil yang bisa digunakan untuk menghubungkan benda-benda seperti lampu, sensor, dan lainnya. 9. Display Connector. Display Connector adalah sebuah lubang khusus untuk menghubungkan layar sentuh Raspberry Pi. 10. Power Input. Power Input adalah tempat kita menghubungkan Raspberry Pi ke sumber daya. Kabelnya mirip dengan kabel charger ponsel. 11. HDMI adalah lubang untuk menghubungkan Raspberry Pi ke TV, monitor, atau proyektor supaya kita bisa melihat gambar dan mendengar suara dari Raspberry Pi. Yang terakhir 12. Kamera Konektor plus AV Jack. Kamera konektor adalah lubang untuk menghubungkan kamera khusus Raspberry Pi. AV Jack adalah lubang untuk menghubungkan Raspberry Pi ke headset atau speaker agar kita bisa mengeluarkan suara. Eri Aborisano dan Ahmad Fajar pada tahun 2013
memaparkan bahwa dalam menjalankan Raspberry Pi secara baik diperlukan beberapa komponen atau media tambahan. Di antaranya, yang pertama SD card, 2. Sistem operasi, 3. Mouse dan keyboard USB, 4. TV atau monitor, 5. Kabel RCI atau HDMI, 6. Power supply, 7. Kabel audio, 8. Kabel Ethernet. Perbedaan antara Raspberry Pi dan komputer biasa. Raspberry Pi dan komputer biasa adalah dua jenis komputasi yang seringkali memiliki peran dan karakteristik yang berbeda. PC normal terdiri dari komponen-komponen individual. Dasarnya adalah motherboard. Segala sesuatu di PC terhubung dengannya, seperti CPU, RAM, kartu video. Semua perangkat ini terhubung ke konektor standar dan bersama-sama membentuk PC. Raspberry Pi adalah komputer papan tunggal. Ia memiliki motherboard atau itu adalah motherboard seperti semuanya disolder ke dalamnya. Anda tidak dapat menambah memori lagi atau menggunakan kartu video lain. Adapun yang lebih spesifiknya, untuk Raspberry Pi, yang pertama kinerja dan kemampuan pemrosesan. Raspberry Pi biasanya memiliki daya pemrosesan yang lebih rendah daripada komputer biasa. 2. Tujuan penggunaan. Dirancang untuk keperluan khusus seperti pengembangan perangkat lunak, proyek-proyek DIY, pembelajaran komputer, dan aplikasi IoT. Kemudian ketiga, ekspansi dan fleksibilitas. Raspberry Pi memiliki sejumlah port ekspansi termasuk port GPIO yang memungkinkan untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat tambahan. 4. Harga dan aksesibilitas. Biasanya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan komputer biasa, membuatnya ideal untuk proyek-proyek hobi dan pendidikan yang memerlukan anggaran terbatas. 5. Ukuran dan portabilitas. Perangkat ini sering kali seukuran kartu kredit atau bahkan lebih kecil. Kemudian ada komputer biasa. Yang pertama, kinerja dan kemampuan pemrosesan. Komputer biasa memiliki daya pemrosesan yang jauh lebih tinggi, dengan prosesor yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, dan kemampuan grafis yang lebih kuat. Tujuan penggunaan digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pekerjaan kantor, hiburan, gaming, hingga penggunaan profesional seperti desain grafis dan pengembangan perangkat lunak. 3. Ekspansi dan fleksibilitas. Biasanya memiliki lebih banyak opsi ekspansi seperti slot PC untuk kartu grafis, kartu suara, dan lain-lain. Harga dan aksesibilitas. Lebih mahal daripada Raspberry Pi, namun menawarkan kinerja yang sesuai dengan harganya. Dan yang terakhir, 5. Ukuran dan portabilitas. Komputer biasa memiliki kasus yang lebih besar dan cenderung kurang portable daripada Raspberry Pi. Kesimpulannya, Raspberry Pi adalah komputer mini yang diciptakan oleh Raspberry Pi Foundation untuk mendekatkan pendidikan komputer di sekolah-sekolah dan negara-negara berkembang. Perjalanan Raspberry Pi dimulai pada tahun 2006 ketika para pengembang University of Cambridge berupaya membuat perangkat murah dan mudah diakses untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman. Raspberry Pi pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 dan sejak saat itu berbagai model telah dibuat dengan meningkatkan spesifikasi dan fitur, menjadikannya populer di kalangan hobi, pendidik, dan profesional. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat saya mengenal Raspberry Pi. Semoga dapat membantu. Maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.